sebuah pesugihan yang sudah langka dan mungkin kalian baru dengar, yaitu pesugihan codot ngising. Pesugihan ini akan mengambil harta dari calon korban. Bahkan si korban tersebut pun, si tumbal itu akan mati. Ingat ya, jangan mentang kamu kaya, jangan mentang kamu rame ya. Nanti lihat saya juga bisa melebihi daripada kamu. Yang dipandang oleh Yadi, codot itu mengeluarkan taring, membuka mulutnya, taring yang besar, runcing-runcing, dan mengeluarkan lendir yang bau anyir, bau busuk. Saat itu juga dua orang langsung jadi tumbal. Malam hari, lehernya Panji Yasin ditarik oleh tangan kanannya sosok kelelawar itu, dan tangan kiri menarik lehernya istrinya. Dicekik dua-duanya suami istri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan dari segala urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Pada video kali ini biasa saya bawakan dari subscriber, yang mana nama, tempat, waktu semuanya disamarkan agar ada kenyamanan, keamanan, dan ketenangan bagi kita semua, sehingga menghindari hal-hal di kemudian hari. Bagi yang baru bergabung di video ini ataupun di channel Mengulas Malam, saya berharap Anda segera subscribe dan aktifasi tombol loncengnya dinyalakan agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah pesugihan yang sudah langka dan mungkin kalian baru dengar, yaitu pesugihan codot ngising. Seperti apakah pesugihan ini dan bagaimanakah sadisnya? Baiklah, untuk sobat mengulas malam, sebuah pesugihan yang sudah langka dan muncul kembali dan dilakukan oleh beberapa pelaku pesugihan, yaitu codot ngising, yang dimana codot ngising ini sangat kejam sekali, yaitu harta bendanya dirampas secara tidak langsung, usahanya dimusnahkan, serta nyawanya si pemilik pun direnggutnya. Jadikan sebuah tumbal dari pesugihan codot ngising. Itulah kilasan yang saya tuturkan dari ulasan dari video ini. Baiklah, saya akan mulai. Berawal pada tahun 2010. Itu kejadiannya di wilayah barat dari Jawa Barat, yaitu tepatnya yang sekarang sudah menjadi provinsi sendiri, yaitu Provinsi Banten. Saat itu seseorang yang bernama Busro, dia selaku pedagang makanan ataupun sebuah warung makan yang sangat sepi. Mungkin rasanya kurang ataukah tempatnya juga kurang menyenangkan, sehingga para pelanggan untuk beranjak membeli ke tempatnya Pak Busro itu enggan untuk berinjak kaki ke sana. Sisi lain, melihat rumah makan yang sangat maju, banyak pembeli, dan diminati dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas,
sehingga setiap harinya rumah makan itu ramai bukan main. Sampai-sampai memiliki karyawan banyak untuk melayani para pelanggan. Terkadang juga menerima pesanan catering. Hari berhari yang dirasakan oleh Pak Busro sedih, menyesal, serta tidak memiliki nikmat syukur. Bahkan sampai hal ajaran agama pun dia jauh, karena yang difikirkan dalam dirinya adalah uang, uang, dan uang. Karena semuanya diukur oleh uang. Itulah pemikirannya dia. Saat itu mencoba Pak Busro mau tahu ramainya kayak apa. Salah satu rumah makan yang dilihatnya membuat dia iri, yaitu rumah makan sederhana. Namanya rumah makan sederhana. Dilihat, sempat dia bertanya pemiliknya siapa, dilihat dagangannya, makanannya. Dia mencoba membeli di sana, sembari bertanya kepada salah satu karyawan bahwa pemilik rumah makan ini siapa. Salah satu karyawannya menuturkan apa yang ditanyakan oleh Pak Busro, bahwa rumah makan ini adalah pemiliknya, yaitu Haji Yasin. Waduh, seneng banget kamu ya jadi karyawan Pak Haji Yasin. Ramainya, kayaknya kamu gajinya gede nih. Ya alhamdulillah Pak, ya cukuplah untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena di sini saya diberi makan pagi sebelum melayani ataupun melakukan kegiatan itu, saya diberi sarapan oleh Pak Yasin melalui karyawan yang memimpin di sini. Siang harinya pun setelah pelanggan-pelanggan pada makan, kurang lebihnya jam 1:30, selepas makan siang, baru saya dimakan lagi. Terkadang ya gantian Pak, salah satu makan, yang lain bertugas. Begitu, selalu bergantian, sehingga semua bisa terkendali. Alhamdulillah Pak. Sampai ini juga saya dikasih lagi nih seragam baru oleh Pak Yasin. Alhamdulillah nih Pak. Bahkan setiap bulannya pun saya sering dikasih bonus. Kalau begitu gajian dibayar, kasih bonus. Jadi semakin senang saya Pak kerja di sini Pak. Oh gitu ya, pantas ramai ya, wajar saja kamu dapat bonus, kamu kerjanya rajin. Dalam hatinya Pak Busro, betapa inginnya dia melebihi ramainya pelanggan yang dimiliki oleh Pak Haji Yasin ini, kalah dengan warung makan milik dia. Namun apa boleh dikata, ternyata berbalik jauh apa yang diharapkan oleh Pak Busro. Makan pun tuntas, Pak Busro membayar semua apa yang dimakan oleh dia. Pak Busro meninggalkan rumah makan itu dan kembali ke warung makannya dia. Dia melamun, termenung. Ada salah satu seorang pengemis, kakek-kakek, datang ke warungnya Pak Busro. Saat itu Pak Busro, karena situasi dan keadaannya memang dia belum dapat uang, belum melayani sama sekali, diusirnya pengemis itu. Kamu tua-tua ngemis aja bisanya, kerja tau nggak? Kalau pengen duit tuh cuci tuh, cucian di belakang. Pak, jangan marah-marah. Kalau Bapak tidak mau ngasih uang sedekah untuk saya, nggak perlu marah Pak. Salah saya apa sehingga Bapak menghina saya?
Saya sudah tua, tenaga saya sudah rentak, kurangnya tenaga saya, sehingga inilah yang saya bisa lakukan. Hanya ini untuk menutupi kehidupan saya, untuk bertahan hidup. Udahlah, gak usah banyak alasan kamu, pergi kamu. Kembali menimpali omongan dari Pak Busro, pengemis tua itu. Pak, hati-hati kalau ngomong, dijaga. Bukankah banyaknya sedekah itu baik untuk kehidupan diri kita, menambahnya banyak rezeki yang datang. Saya tahu Bapak warungnya sepi, tapi bukan begini caranya Bapak memarahi saya. Seakan-akan Bapak melampiaskan emosi ataupun dendam akan keadaan diri Bapak kepada diri saya. Sudah, gak usah banyak ngomong, pergi kamu. Diusirnya kembali pengemis itu. Pengemis pun meninggalkan tempat warungnya Pak Busro. Dengan sedihnya dia. Kembali Pak Busro menunggu pelanggan selepasnya pengemis itu pergi. Kapan saya bisa ramai, bahkan melebihi ramainya tuh warungnya si Yasin. Jangan-jangan dia pakai pesugihan nih, nggak normal dia. Pak Busro selalu menggibah terus dan menggibah tentang masalah apa yang dipandang oleh dia tentang rumah makan sederhana miliknya Pak Haji Yasin. Seakan-akan dia tidak menerimakan bahwa warungnya ataupun rumah makannya Pak Haji Yasin itu ramai, bukan kepalang. Namun apa yang dialami oleh dirinya, warungnya sepi. Saat dia menggibah dalam diri, menggerutu, saat itu ada 3 orang datang masuk ke warungnya Pak Busro. Pak Busro menawarkan untuk tamunya itu duduk dan menawarkan makanan yang disediakan. Mesen apa Pak? Apakah nasi campur? Apakah ayam goreng? Atau apa Pak? Silakan. Ya udah gini aja, nasi goreng aja. Gimana? Waduh, nggak ada Pak. Nggak ada. Ya karena ini di sini warung makannya nggak nyediakan nasi goreng Pak, hanya masakan yang ada. Ya udah seadanya. Masakan apa yang kamu bisa sediakan untuk kami di sini? Ya seperti tadi, nasi campur, ayam goreng, atau daging atau apa Pak? Ya udah ayam goreng aja yang simpel dah. Disediakanlah. Apa semuanya nih? Ya, 3 porsi. Tolong buatkan kopi dulu. Dibuatnya kopi bertiga. Disajikannya kopi kepada tamu. Saat itu Pak Busro melayani keinginan pesanan daripada tamunya itu. Disiapannya dan disajikannya. Saat itu tamu yang datang ataupun pelanggan yang baru masuk ke warungnya Pak Busro mencoba mencicipi masakan yang ada di Pak Busro. Saat dia mensobek daging ayam goreng, baunya ini menyengat hidung, bau bangke. Pak, ini ayam kapan nih Pak? Ya ayam baru lah. Kok bau bangke gini Pak? Ternyata Pak Busro ayam itu berulang kali, karena tidak lakunya dijual lagi dan dijual lagi, disajikan dan sajikan, sampai tadi sadari bahwa ayam itu sudah tidak layak dimakan. Kok bau bangke Pak kayak gini? Tak lama daripada setelah disobeknya daging itu, keluarlah ulat di dalam daging itu. Di daging ayam tuh keluar ulat. Tuh Pak, lihat, ada ulatnya. Ini makan apa kayak gini? Kamu mau ngeracun saya apa?
Pelanggan itu marah, memaki-maki Pak Busro. Udahlah, semuanya berapa? Daripada makan di sini racun. Ditinggalnya. Pelanggan itu, salah satu daripada pelanggan itu menanyakan harganya semua berapa, tapi yang dua menarik, ngapain kamu bayar-bayar? Daripada saya mati di sini, saya tuntut kamu masuk penjara nanti. Tinggalin, pindah. Kita mau tenang-tenang ngobrol yang sepi, ternyata di sini makanannya tidak sesuai selera yang kita mau makan, bahkan mau racunin kita. Udah di situ aja yang ramai, nggak apa-apa. Minta waktu, kita ngobrol di sana aja. Minta tempat yang kira-kiranya bisa untuk nyantai. Mereka bertiga datang ke tempatnya rumah makan Pak Yasin. Salah satu dari orang itu meminta tempat kepada pelayan agar tempat yang nyaman dan tidak terganggu hilir mudiknya para pelanggan. Diberikannya tempat yang di pojok, karena di pojok itulah, di sudut itu tidak dilalui oleh para pelanggan, karena posisinya dekat dengan etalase. Persis sebelah kanan, sedangkan yang lainnya itu meja-meja tertata mengurut ke depan. Saat ramainya para pelanggan yang makan di sana, saking sakitnya hatinya Pak Busro, makanannya tidak dibayar, masakannya nggak dibayar, dagangannya nggak dibayar oleh tiga orang itu, menghampirinya ke tempatnya Haji Yasin. Pak Busro mendatangi ketiga orang itu yang tadi makan di warung makannya dia tidak bayar. Hei kamu! Tanpa basa-basi Pak Busro langsung amarah. Sudah warung dagangannya sepi, belum melayani sama sekali. Ini baru melayani tidak dibayar. Kayak apa marahnya? Langsung Pak Busro menarik ketiga orang itu, diajak berantem. Kamu bayar nggak kamu? Hah? Enak aja. Jangan-jangan di sini kamu juga sama tidak mau bayar di warungnya saya. Ributan itu mengundang perhatian seluruh pelanggan yang sedang makan. Tak lama kemudian Pak Haji Yasin dari dalam keluar melerai, karena itu tempat usahanya dia. Udah sabar. Ada apa ini? Ada masalah, ada urus diurus. Jangan main hakim sendiri. Kita udah pada tua, pakailah musyawarah. Ini Ji. Langsung dia, Pak Busro itu menuding ke Pak Haji Yasin, ke tiga orang itu. Makan di tempat saya tidak bayar. Langsung salah satu dari tiga orang itu membela diri, karena makanannya itu udah bau busuk, udah tidak layak untuk dimakan, bahkan sampai keluar belatungnya. Seakan kamu mau meracuni saya tuntut kamu nanti atas perlindungan konsumen. Karena kebijakan daripada Haji Yasin, dan Haji Yasin pun merasa menjaga supaya warungnya tidak dalam masalah, dilerai oleh Pak Haji Yasin, ditariklah Pak Busro. Punten Pak, mereka bertiga makan di warung Bapak, kira-kira merugikan Bapak berapa? Biar saya yang akan bayarin. Jangan mentang-mentang kamu kaya Ji, menghina enak aja orang gak mampu seperti saya. Ingat itu kamu. Maaf Pak Busro, bukan saya mentang-mentang kaya atau warung saya ramai, rumah makan ini saya ramai, bukan. Saya menjaga kenyamanan para konsumen saya. Masalah uang bisa dibicarakan. Toh katanya Pak Busro sudah dirugikan oleh tamu saya yang bertiga tadi. Saya akan menggantikan kerugiannya. Mohon diperhatikan dan mohon jangan pakai emosi Pak Busro. Malu banyak tuh yang melihat perhatian kita ini, melihat ke kita jadi pusat perhatian kita ini.
Ditariknya Pak Busro kembali oleh Pak Haji Yasin. Pak Busro seenak udel sendiri aja menuturkan bahwa ketiga orang itu hanya makan seperti itu saja sampai mencapai 175.000, padahal makan nasi dengan ayam goreng. Aji mumpungnya kayak apa? Karena merasa irinya kepada Haji Yasin, sekarang ingin memeras. Namun setelah dibayar oleh Pak Haji Yasin atas kerugiannya Pak Busro itu, bukannya berterima kasih Pak Busro ini. Ingat ya, jangan mentang kamu kaya, jangan mentang kamu rame, Bu. Ya. Nanti lihat saya juga bisa lebih daripada kamu. Astagfirullahaladzim Pak Busro, kita ini udah tua, bukan anak kecil. Gak usah seperti itu, gak perlu. Ngapain? Toh Bapak sudah saya ganti kerugiannya. Bukan segimana-gimana. Saya gak enak sama para pelanggan saya, dikiranya ada apa saja. Ya, yang datang kemari kan bukan orang-orang biasa, ada dari aparat juga. Takutnya berdampak pada Bapak. Saya melindungi Bapak, mengamankan Bapak tujuannya, bukan untuk menyakiti Bapak atau apa. Udahlah, lebih baik Bapak menjauh dari tempat saya. Oh, kamu usir, Sin? Langsung Pak Busro naik pitam. Ingat ya kamu ya, awas, ingat pembalasan saya. Saat itu Pak Busro pergi meninggalkan rumah makannya Pak Haji Yasin. Itu sampainya di warung makannya dia marah, kesal, iri. Dirasakan betul-betul sebuah penghinaan. Hanya dikasih uang dan diusir, yang membuat sakit hatinya Pak Busro. Tapi apalah boleh dikata, toh yang penting makanan saya udah dibayar. Cuman saya dendam, nanti ingat saya, Sin, ya. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Saat itu Pak Busro melamun. Saking keselnya dia buat kopi, baru menikmati suasana hayalan dia. Apa yang harus dilakukannya? Saat itu ada 2 orang datang ke warungnya Pak Busro. Namun mereka hanya memesan 2 gelas kopi pahit. Obrolan demi obrolan berjalan. Karena di suasana di sana hanya ada 2 orang, obrolan pun Pak Busro menguntil dari obrolan mereka berdua, yang dimana obrolannya sangat menarik menurut pandangan daripada Pak Busro ataupun pendapatnya Pak Busro, yaitu obrolan tentang pesugihan. Pesugihan yang dimana bisa mencelakakan orang yang akan jadi tumbal, bahkan hartanya pun seakan-akan dirampasnya. Pelanggannya bisa beralih kepada usaha kita. Semakin menggebunya dan minatnya. Saat itu juga Pak Busro meminta petunjuk di mana tempat pesugihan itu, dan tolong antarkan saya. Setelah itu kedua orang itu, tamu yang dari tadi ngobrol, Pak Busro bergabung secara diam-diam dan terkejut dengan tuturan seperti itu. Ditimpalilah oleh salah satu orang yang memberikan arahan ataupun tempat yang di sana. Karena saya tidak tahu, kata Pak Busro, gimana enaknya kita ke sana bertiga. Saya berminat untuk melakukan itu, tertarik sekali. Ya, anggap aja uji nyali lah, coba-coba. Anggap aja ini undian berhadiah. Kalau berhasil ya bersyukur, kalaupun tidak ya apa boleh dikata. Baiklah Pak, kalau gitu ayo kita lakukan ke lokasi. Namun ini gimana nih, dihitung nih, kopi udah, tenang aja, nggak usah bayar, gratis tuh kalian, asal kalian mau mengantarkan saya ke lokasi itu. Lokasi sebuah pesugihan yang sempat
tadi dituturkan oleh Bapak. Kapan Pak enaknya berangkatnya? Ya kalau Bapak istilahnya tidak keberatan, sekarang juga nggak ada masalah. Toh jaraknya juga paling berapa jam dari tempat ini, nggak begitu jauh, masih di lingkungan sini kok, masih di lingkungan provinsi ini. Ya udah Pak, disiapkannya dan ditutupnya warung tersebut. Dilaluinya bertiga itu sampai ke lokasi di mana Pak Busro ditemukan kepada juru kunci. Saat itu Pak Busro diberi arahan oleh juru kunci. Kedua orang yang mengantarkan Pak Busro ke juru kunci itu mendengarkan tuturan dari juru kunci. Sempat diingatkan kembali Pak Busro itu oleh juru kunci. Pak, kalau bisa jangan lakukan ini. Lakukanlah usaha yang benar. Syukuri rezeki yang kita terima. Aduh, capek deh Pak. Saya dengarnya capek. Saya sabar bukan kepalang sabar. Kurang lebih 1,5 tahun saya jualan sepi. Bahkan nambah hutang. Bukannya nambah untung, nambah hutang untuk memodali masakan yang sudah sampai istilahnya layak, tidak layak untuk dimakan. Saya jualkan kembali, dianggapnya saya oleh layak. Kasih sama saya tuh makanan pengawet, pengawet agar bisa tahan lama. Ternyata apa daya, sampai saya dimarah-marahin sama orang bahwa makanannya tidak layak makan, bau bangkai, sampai keluar belatungnya. Sakit saya, bahkan saya sakit sendiri hati ini yang tidak bisa saya obati. Penghinaan dari seseorang yang menghina saya. Saya bertekad bulat ingin melakukan pesugihan itu. Betulkah Pak? Sudah Bapak pertimbangkan baik-baik dan Bapak akan menerima resikonya? Saya sanggup menerima resiko apapun, walaupun nyawa saya taruhannya, asal saya senang, asal saya kaya, dan saya bisa melumpuhkan itu orang. Begini Pak, pesugihan ini adalah pesugihan codot ngising, atau bahasa Indonesianya itu kampret perak. Tercenganglah Pak Busro dalam tuturan si kuncen itu. Codot ngising itu gimana Pak? Pesugihan ini akan mengambil harta dari calon korban. Bahkan si korban tersebut pun, si tumbal itu akan mati. Hartanya keambil semua ke kita, dan si pemilik harta itu akan mati jadi tumbalnya. Tambah semangatnya, berapi-api Pak Busro ingin merasakan kayak apa bisa membalas dendam sakitnya kepada Haji Yasin. Saat itu juga Pak Busro meminta apa yang harus dilakukannya, persyaratan apa yang harus dipenuhi lagi untuk agar dirinya itu bisa lolos dari ritual pesugihan itu. Seperti layaknya yang lainnya, ya, minyak pewangian, juada pasar, kembang, kemenyan, serta pedupaan untuk bakar kemenyan itu. Serta ada satu mantra yang harus dibaca. Bapak harus puasa selama 7 hari. Namun tempatnya di gua itu, gua kelelawar, gua lalai. Kalau bahasa Sundanya itu, lalai itu kelelawar, gua kelelawar. Waduh, nanti baca kelelawarnya. Iya, itu gua jarang ada yang berani masuk. Semakin dalam memasuki gua tersebut,
semakin angker, semakin ngerinya. Saya ke sana hanya 2 kali. Di sana banyak sekali kelelawar, bahkan binatang melata pun ada kayak ular. Nah, nanti kamu melakukan di sana bersemedi selama 1 minggu. Nanti kamu akan didatangi oleh siluman kelelawar. Saat itulah perjanjian kamu dengan kelelawar tersebut, sama siluman kelelawar itu. Apabila kamu diterima, syukur, berarti kamu harus menjalankan perjanjian itu. Baik. Nah, kami berdua gimana ini? Apa saya ditinggal di sini, kembali lagi pulang? Ya ongkosnya mana, Pak? Saya udah ngantar, kata Bapak, boleh katakan dibayarin semua sama Bapak. Waduh, rugi kalau saya bayar sendiri pulangnya nih. Udah tenang, Pak, ada untuk ongkos. Diberilah kedua orang itu ongkos untuk pulang, karena Pak Busro akan melakukan ritual di sana selama 7 hari. Sarana-sarana yang biasanya sudah disiapkan oleh juru kunci digantinya dengan uang oleh Pak Busro. Pak Busro saat itu juga dengan tekad bulatnya dia melakukan ritual pesugihan Codot Ngising. Diawali oleh juru kunci meminta kepada sang siluman kelelawar itu menerima Pak Busro. Setelah ritual, Pak Busro diajak ke dalam gua itu. Pak Busro awal masuk agak ke dalam, dikejutkan banyaknya kelelawar yang keluar dari gua itu. Bukan kepalang bau pengapnya, sempat napas pun sesak. Kekurangannya oksigen, bau kelelawar yang bau apek, banyak kotoran di situ, yang pengap, lembab. Waduh, nggak tahan dah. Pak Busro diajak oleh juru kunci itu untuk duduk di salah satu tempat, yaitu seperti batu besar. Disitulah tempat Pak Busro untuk bersemedi. Pak, Bapak udah tekad bulat, saya pun udah meminta izin. Silakan Bapak ritual di sini. Kalau milik rezekinya Bapak ketemu dengan siluman kelelawar, Bapak pun akan menjadikan sebuah langkah usaha Bapak, yaitu untuk pesugihan Codot Ngising. Tapi resikonya kalau Bapak gagal, ya maaf, itu banyak tutulang. Mungkin Bapak bisa jadi seperti itu. Waduh, Pak Busro terkejut melihat ada beberapa kerangka manusia. Mungkin salah satunya kerangka itu bisa saja digigit oleh binatang melata seperti ular yang berbisa. Bisa kegagalan seseorang yang melakukan ritual. Dengan tekad bulat, karena ingatnya sakit hatinya oleh seseorang, itu Haji Yasin. Sudah, apa kata nanti? Yang penting saya bisa kaya. Tekad bulat yang jadi modal utamanya Pak Busro. Hari pertama dilakukan oleh Pak Busro pada ritual di Gua Codot atau Gua Lalai. Hari pertama rasa dingin pun dan pengap tampaknya membuat terkurasnya tenaganya Pak Busro. Semakin lemas karena kekurangan oksigen. Dengan udara yang pengap begini, jantung pun berdetaknya mulai berkurang, tidak normal. 2 hari, ketiga hari dilaluinya oleh Pak Busro, sampai saat terakhir pada hari ke-7. Saat itu juga pada malam hari, tepatnya jam 00 dini hari, datangnya siluman kelelawar itu dengan bau yang pengap apek, gak tertahankan, terhisap
oleh Pak Busro. Pak Busro lemas, tak berdaya, karena sudah 7 hari Pak Busro melakukan ritual di situ. Dengan tekad bulatnya Pak Busro, kalau saya mati pun saya sudah lepas daripada penderitaan. Tapi kalau saya berhasil, saya akan jadi kaya raya. Hanya itu modalnya Pak Busro. Saat itu ditanyakan oleh siluman kelelawar, "Hei manusia, kamu manggil-manggil saya, maksud apa kamu?" Langsung dia memberi hormat kepada siluman kelelawar itu. "Ampun junjunganku, saya ingin harta kekayaan. Saya ingin kaya. Tujuan saya datang kemari, saya meminta menjadi pengikutmu agar saya bisa jadi kaya." Siluman kelelawar yang bau apek, yang mengeluarkan lendir dari mulutnya, mengucapkan kepada Pak Busro, "Hal mudah bagi saya. Hal mudah itu. Tapi ada syaratnya." "Syaratnya apa, junjunganku?" "Kamu setiap tahunnya harus memberi saya tumbal, persembahan kepada saya, nyawa manusia. Sanggup?" "Sanggup junjunganku." Pak Busro menyetujui perjanjian itu. "Ingat, kalau kamu tidak mampu memberikan persembahan pada saya, nyawa kamu taruhannya." "Baik junjunganku." Saat itu pun dialog terus dilakukannya. Bahkan ada persyaratan yang khusus untuk dilakukan oleh Pak Busro, yaitu setiap malam Jumat harus menyiapkan sesaji di tempat khusus, terutama di dasaran dagangannya. Saat itu juga perjanjian usai, lenyaplah siluman kelelawar itu. Pak Busro lemas, tak berdaya, karena waktu sudah masuk hari ke-8. Si juru kunci ini menghampiri, mendatangi Pak Busro, khawatir ada apa-apa, seperti yang sudah-sudah. Sosok lenyap. Saat itu juga masih Pak Busro duduk di tempat batu besar yang disuruh oleh Kuncen. Masih tegar duduk di sana, namun dengan posisi yang lemas, tak berdaya. Kuncen menghampirinya, mengajaknya Pak Busro untuk keluar, karena hawa yang di dalam ini sudah tidak mampu untuk dihisap terus. Takut-takut lemas, bisa mati kekurangan oksigen. Diajaknya Pak Busro keluar. Setibanya di tempatnya kunci ataupun juru kunci, ditanyakan oleh juru kunci itu apa yang dialami oleh Pak Busro. Pak Busro dengan lemas sembari meminum teh manis hangat yang sudah disediakan oleh juru kunci, dia menceritakan awal pertama sampai akhir ketemu dengan siluman kelelawar. Bahkan perjanjiannya pun dituturkan kepada juru kunci. "Bagus kalau gitu, kamu sukses kalau gitu, kamu berhasil, kamu disetujui. Syukurlah, karena untuk menyingkat waktu, kamu pulihkan dulu, segera mungkin kamu meninggalkan tempat ini, karena saya tidak mau dapat imbas." Tuturan daripada juru kunci kepada Pak Busro. Dengan mengumpulkan segenap tenaga, sisa-sisa yang ada, dan pemulihan-pemulihan, Pak Busro istirahat berbahan di sana.
Kurang lebihnya 3 jam Pak Busro tertidur dan terbangun. Setelah bangun, Pak Busro pamitan untuk pulang. Setibanya Pak Busro di rumah, Pak Busro menyiapkan semua apa yang telah dijanjikan dari sebuah perjanjian untuk menyediakan keseluruhan persyaratan untuk di bawah dasar dagangannya. Saat itu dimulailah awal Pak Busro melancarkan kegiatan. Saat itu juga mulailah banyak berdatangan para pelanggan ke warungnya Pak Busro. Hari demi hari, bulan demi bulan. Bahkan kejadian yang aneh, tempatnya warung ataupun rumah makannya Haji Yasin itu yang tadinya ramainya kira-kira, sekarang berbalik sepi. Bahkan banyak sekali pelanggan-pelanggannya berpindah ke tempatnya Pak Busro. Karena tadinya sempit, pemasukan banyak, keuntungan banyak, sehingga direnov tempat itu. Direnovnya oleh Pak Busro. Pak Busro karena kewalahan awal menjalankan ritual pesugihan itu, dalam 1 minggu Pak Busro kerepotan menangani para pelanggan. Akhirnya dia mengambil salah satu saudaranya untuk membantu di warung makannya. Untuk pekerja bantunya dia, karena sudah tidak asa-asa Pak Busro kepada karyawan itu, karena salah satunya karyawan itu adalah saudara yang masih saudaranya dia yang nurut. Setiap malam Jumat dia disuruh membeli perlengkapan untuk ritual. Setiap malam Jumat warungnya Pak Busro tidak beroperasi, tutup. Saatnya warung Pak Busro tutup karena tidak ada kegiatan. Salah satu karyawan yang percaya sama dia itu suruh menunggu di warung. Dia harus tidur di warung itu, menjaga barangkali ada yang mengacaukan ataupun mengetahui rahasia pesugihannya Pak Busro. Bulan berbulan dilaluinya. Orang kepercayaan Pak Busro itu namanya Yadi. Yadi setiap malam Jumat selalu tidur di warung. Pak Busro entah pergi kemana, hanya titip pesan kepada Yadi, pada hari Jumat kamu siap harus menaburkan beras yang dicampur kunir ke semua warung-warung, ke semua rumah makan yang ada. Saat dirasa oleh Pak Haji Yasin sepinya pelanggan yang datang, pengurangan tenaga kerja pun dirasakan dan dialami di rumah makannya Pak Haji Yasin. Sampai tinggallah 3 orang yang awal pertama kali Pak Haji Yasin membangun rumah makan itu. Pak Haji Yasin bersama 2 karyawannya yang setia, yang merintis dari nol bareng-bareng, mengeluh, ada apa ya Pak, warung kita jadi sepi kayak gini. Kita melakukan sesuatu tindakan, pengajian sudah, yasinan juga sudah, toh tidak ada perubahan-perubahannya Pak. Pak Haji Yasin bersama 2 karyawannya saat ngobrol-ngobrol enak tentang keluhan-keluhan yang dialaminya oleh mereka, saat itu datanglah salah satu pelanggan masuk ke tempatnya Pak Haji Yasin, menanyakan kepada Yasin
bahwa selama tiap hari dia tuh lewat tidak pernah melihat warungnya Pak Yasin tuh buka. Saat itu pun menanyakan, "Pak, kenapa baru buka? Saya hampir tiap hari loh lewat ke sini. Tutup melulu. Ini kayak Bapak udah kayaknya banyak sekali nih menikmati keuntungan, jadinya malas untuk usaha kayaknya Pak ya." "Oh enggak Pak, biasa aja," kata Pak Yasin. "Silakan Pak. Dik, layani Dik, pelanggan kita. Wan, kamu siapkan air untuk minum pelanggan kita." "Baik Pak Ji." Yadi dan Wawan melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dan mereka sampai tuntasnya mereka makan, pelanggannya itu sempat menanyakan perihal yang sesungguhnya yang terjadi. "Kenapa bisa sepi? Tidak seperti biasanya. Saya makan di sini tuh ramai sekali Pak. Kok ini sepi kayak gini? Bahkan saya aneh Pak. Jujur saya aneh. Tiap hari saya lewat tutup warung Bapak, tidak kelihatan." Kebingungan si Wawan sama si Yadi. Yadi menjawab pertanyaan itu, "Pak, maaf, saya itu tiap hari buka Pak. Tiap hari buka. Ya alhamdulillah Pak. Tidak seperti yang Bapak katakan bahwa saya tutup. Bener loh Pak. Hampir 1 bulan saya melalui tempat Bapak, tidak melihat tempat Bapak buka." Waduh, Pak Yasin mikir, ada apa dengan hal ini? Kebingungan Pak Yasin. Apa yang ditanyakan oleh para pelanggan, bahwa warungnya dia itu tuh lalu tutup, tidak buka. Banyak makannya yang terbuang. Khawatir makanan yang masakan itu dibuat karena tidak terkonsumsi oleh para pelanggan, sehingga Pak Yasin tuh memberikannya ke anak-anak yatim piatu, tetangga-tangga, bahkan kepada para pengemis kaum duafa, ketimbang basi tidak termakan. Lambat laun Pak Yasin kurangnya permodalan, susut sekali, sepi. Waktu itu salah satu karyawannya yaitu Yadi saat ke belakang melihat sosok makhluk yang baru dilihatnya. Seekor kelelawar besar, bentuknya seperti manusia, besarnya seperti manusia. Waktu saat Yadi masuk ke kamar mandi, di sudut kamar mandi itulah Yadi dikejutkan kemunculan makhluk yang baru dilihatnya, yaitu sosok kelelawar yang menyerupai manusia. Sampai Yadi saking terkejutnya terpleset dan jatuh. Saat terjatuh itulah membuat bunyi yang sangat keras sehingga membuat perhatian Pak Yasin dengan Wawan mencari sumber daripada suara yang mengejutkan itu. Saat itu mereka menghampirinya ke sumber suara. Saat itu dilihatnya Yadi terjatuh di lantai. "Kenapa Yad?" Yadi tersadarkan dengan ucapan pertanyaan tadi. Yadi menjawabnya, "Gak apa-apa Wan, tapi tolong Wan, saya gak bisa bangun." Dihampiri oleh Haji Yasin, diangkatnya Yadi sama Wawan, diajaknya ke ruang. Seperti biasa mereka bertiga kalau duduk menunggu para pelanggan datang. "Ada apa Yad?" Yadi kayak mimik wajahnya ketakutan, mau cerita tidak berani. Yadi menunjuk ke arah Haji Yasin. Ternyata sosok itu ada di belakang Haji Yasin.
I, 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 codot, codot, codot Ji, codot. Dengan telunjuknya itu Pak Haji Yasin mengikuti arah telunjuk. Dilihatnya nggak ada apa-apa kamu. Codot Ji, codot. Yadi tergagap. Yang dipandang oleh Yadi, codot itu mengeluarkan taring, membuka mulutnya, taring yang besar, runcing-runcing, dan mengeluarkan lendir yang bau anyir, bau busuk, bau pengap, betul-betul pengap. Jadi ketakutan dan memeluk Wawan, minta tolong. Saat itu pun Haji Yasin dibuat tambah kebingungan. Tutur kata dari pelanggan, warungnya ketutup saja, padahal dia tidak merasakan. Sekarang dialami oleh karyawan yang setia sama dia. Menemui sosok kelelawar di kamar mandi, dan tadi menunjukkan codot ke arah muka saya. Saya lihat tidak ada apa-apa. Saat Pak Haji Yasin mendekati Yadi, saat itu juga berkelebatnya bayangan hitam yang mendekati Yadi dan Wawan. Haji Yasin terkejut melihat sosok kelelawar yang besar seperti manusia dan bersayap, menyeringai, membuka mulutnya. Dengan lendir dari mulut keluar menetes. Saat itu juga sorot matanya yang tajam menatap Haji Yasin. Sempat mengucap, "Daging kamu enak, daging kamu enak." Sempat ketiga kali berucap itu. Pak Haji Yasin beristighfar. Saat itu juga makhluk itu lenyap dari pandangan Haji Yasin. Ada apa ini ya Allah? Mohon lindungannya ya Allah hamba-Mu ini. Saya kurang apa ya Allah? Salah saya apa? Haji Yasin mengeluh, tak habis pikir. Melamun, tak terasa waktu 1 tahun pun tiba. Saat itu juga Haji Yasin betul-betul bangkrut, betul-betul bangkrut, dan tempatnya pun mau dijual. Saat itu ditulislah tempat tersebut dijual. Saat itu juga Busro menghampiri Haji Yasin. "Mau dijual sih tempat kamu? Saya bayarin. Berapa kamu jual?" "Saya nggak nawar. Ucap, pengen kamu berapa?" "Jangan takabur sombong kamu Busro. Mentang-mentang sekarang kamu udah kaya, warung kamu sekarang jadi rumah makan besar, banyak pelanggannya. Astagfirullahaladzim. Bukankah seperti apa yang dulu kamu lakukan sama saya, Ji? Kamu mengusir saya hanya dengan nilai uang 150.000. Tega kamu sama saya, Ji. Sakit saya ini. Sekarang saya balas sama kamu. Saya membalas kamu. Ini rumah kamu nih, rumah makan kamu nih. Mau dijual berapa? Ngomong, saya sebut. Gua bayar." Sombongnya bukan kepalang Busro, karena uangnya udah siap, udah banyak sekali. Ya umumnya aja lah, saya tidak memanfaatkan sebuah kesempatan. Layaknya yang JOP ini, itulah yang dibayar. Harga pasaran aja umum. Ya udah, saya bayar 1 miliar. Dibayarnya uang kepada Haji Yasin oleh Pak Busro. Diminta sertifikatnya, transaksi jual beli pun dijalankan. Saat itu juga Pak Haji Yasin
bergeser dari posisi rumah makan itu kembali ke rumah tinggalnya. Rumah tinggalnya Pak Haji Yasin karena kehancuran usahanya jadi rumah yang sederhana, tidak seperti yang dulu rumahnya megah dan mewah. Alhamdulillah Bu, saya udah jual rumah makan itu, dibeli sama si Busro. Ini uangnya 1 miliar Bu. Ya udah Pak, kebetulan beras habis, kita belanjakan aja dulu Pak untuk kita masak. Udahlah nggak usah masak Bu, nggak usah capek, toh kita ada uang, kita butuh cukupnya aja, kita beli aja Bu. Mau mencicipin sih, namanya kayak dulu dia datang ke tempat kita memakan, rasanya kayak apa si Busro itu, masakannya itu nikmatnya kayak apa, saya bingung. Saat itu juga Pak Haji Yasin membeli masakan di tempatnya Pak Busro. Bahkan uang yang diberikan oleh Pak Haji Yasin untuk membayar masakannya Pak Busro, udahlah Pak, anggap aja ini bonus, bawa aja nggak usah bayar. Bonus, asli bonus, gratis. Saya terima kasih, tempatnya Bapak saya udah bayarin. Enggak Busro, saya beli bukan minta. Benar, saya tidak menghina Bapak, tidak menghina. Anggaplah ini sedekah saya untuk Bapak. Astagfirullahaladzim, kamu lancang kalau ngomong. Bukan, saya berniat baik kok. Kita kan tetangga warung, ya udahlah Pak. Bener nih kamu gak mau nerima nih? Bener, buat Bapak saja uangnya. Saya beriin ya, kasih ke kotak amal. Terserah Bapak mau kasih ke siapa, ke pengemis, apakah ke kotak amal, apakah ke tukang beca, apakah ke nenek-nenek, itu hak Bapak. Uang Bapak kok, bukan uang saya. Iya juga sih dalam hati pikirannya Pak Haji Yasin itu. Pulangnya karena perut lapar, istri juga belum makan, buru-buru dia pulang ke rumah untuk memakan rasa masakan Busro. Dimakannya masakan Busro itu lahap sekali, enak rasanya yang dirasakan oleh istrinya Pak Haji Yasin. Begitupun Pak Haji Yasin pun menikmatinya dengan sangat nikmat sekali. Habis sudah masakan yang dimakan dari masakan Busro. Namun ada satu kejanggalan. Saat itu juga keluarga Haji Yasin, istri dan Pak Haji Yasin, ngerasa agak panas di dalam lehernya. Secara medis mungkin karena nikmatnya sambal yang dimakan sehingga pedas, membuat panas di tenggorokan. Namun anehnya perutnya mual-mual seperti diperas, ususnya kayak dililit selesai makan itu. Malam pun berlalu, tambah parahnya sakit yang dirasakan oleh Haji Yasin dengan istrinya, sehingga mereka buru-buru mendatangi salah satu dokter untuk diperiksa, untuk minta bantuan dokter agar segera mungkin ditanganinya sakit ini. Apakah dari unsur keracunan atau apa? Diperiksanya oleh dokter, ternyata Pak Haji Yasin bersama istrinya tidak memiliki sakit apa-apa, normal semuanya. Pak, normal, tidak ada gejala-gejala yang lain. Aneh, tapi sakit perut Pak, bener Pak, saya sakit banget, kayak diperes, kayak diperes, usus kayak dililit, bener-bener. Bahkan leher pun panasnya nggak kira-kira. Ya udah gini aja Pak ya, karena diperiksa ini tidak ada masalah apa-apa tentang masalah kesehatan. Saya buatkan resep untuk Bapak tebus berupa vitamin dan untuk menghilangkan rasa nyeri.
Itu aja Pak. Terserah, baiknya Pak Dokter aja, saya percaya kok sama Allah. Terserah. Setelah dokter membuat resep dan Pak Haji Yasin pun membayarnya serta menembus daripada resep tersebut di apotek, sesingkat waktu itulah Pak Haji Yasin pulang bersama istrinya di rumah. Saat malam hari itu Pak Haji Yasin didatangi oleh sosok kelelawar yang berupa manusia bersama istrinya. Saat itu juga dua orang langsung jadi tumbal. Malam hari lehernya Pak Haji Yasin ditarik oleh tangan kanannya sosok kelelawar itu, dan tangan kiri menarik lehernya istrinya. Dicekik dua-duanya suami istri itu. Dicekiknya di dalam kamar tidur. Mereka berdua coba melawan, merontak sana kemari, namun apa daya mereka tak mampu, bahkan sampai meninggal dunia. Keesokan harinya salah satu warga dengan kebiasaannya mengantarkan dan menawarkan jajanan kepada istrinya Pak Haji Yasin. Manggil-manggil, "Bu Haji, Bu Haji Yasin, gorengan." Tidak ada suara satupun, sepatah kata pun tidak terusik sama sekali terdengar dari dalam. Digedor-gedornya lah, gedor-gedornya sampai 3 hari kemudian bau bangke yang ada. Hebohlah di situ. Sempat didobraknya rumah tersebut. Dilihatnya oleh salah satu warga, ternyata Pak Haji dan Ibu Yasin sudah meninggal dengan perut yang udah membuncit, menggelembung semua, membengkak, dan bau busuk, bau bangke, dengan leher yang hitam. Hasil daripada sisa cekikan itu, hasil dari cekikan. Divisumlah waktu itu kehadiran daripada salah satu anggota kepolisian yang menangani masalah kematian itu. Kematian yang janggal, apakah ini dari keracunan makanan, apakah ada pembunuhan yang sengaja orang membunuhnya. Maka diselidiki seluruhnya. Namun hasil dari penyelidikan dari kepolisian nihil, tidak menunjukkan kejanggalan-kejanggalan. Sidik jari pun tidak ada. Pak Haji Yasin bersama istrinya oleh keluarganya seperti layaknya orang meninggal, diurusnya sampai ke pemakaman. Saat itu juga setelah pemakaman kedua orang itu, Pak Haji Yasin bersama istrinya, Busro merasa senang, dendamnya sudah terbalas. Sampai-sampai karyawannya yang dimana boleh katakan tuh adalah keponakannya dia, mencuri dengar omongan yang dituturkan oleh Pak Busro. Dengan gelagak tawa, Pak Busro tidak sadar ada orang yang mendengarkan. Terus dilakukannya oleh Pak Busro. Setiap ada saingan yang ramai, dilakukannya seperti itu. Dan tiap Jumat pun, tiap malam Jumat, saudaranya itu, karyawannya, selalu disuruh nunggu di tempat usaha. Dan pagi Jumatnya dia disuruh menaburkan beras kuning bersama uang receh, di mana setiap ada warung ataupun rumah makan yang ramai yang jadikan suatu saingannya dia, tebarkan ke sana. Itulah mangsanya. Bukan 1-2 saja yang menjadikan tumbalnya Busro. Saat itu Busro sudah semakin banyaknya uang yang dikumpulkan, semakin gilanya menumpuk harta kekayaan, sehingga dia lupa diri. Dia masrahkan keseluruhannya kepada
saudaranya yang dipercaya. Saat itu ada satu kelalaian. Pada malam Jumat itu, karena kesibukan yang betul-betul harus dilakukan karena banyak pesanannya, maka diterimanya pesanan itu sampai lupa menyiapkan dan menyajikan sesuguhan di dasaran dagangannya. Bahkan waktu udah berlalu, sampai sudah saatnya Bushro harus menyiapkan tumbal. Namun saking lupanya, terlena oleh kekayaan, sehingga Bushro lupa untuk menyiapkan tumbal. Saat itu Bushro sedang berlibur, menikmati keindahan-keindahan dari hasil uang yang diterima, keindahan pantai, panorama, menghambur-hamburkan uang. Bahkan sampai ke tempat diskotik ataupun pub malam, Bushro semakin terpuruk dari dirinya itu, jauh sekali dengan Allah Sang Pencipta. Dia bermaksiat, selalu bermaksiat dan bermaksiat. Sampai-sampai saat itu, pada saatnya harus Bushro memberikan persembahan kepada siluman kelelawar, yang dimana dalam perjanjian pesugihannya dia, yaitu Codot Ngising, terlupakan oleh Bushro. Sehingga Bushro mengalami hal-hal yang tidak saat awal dia mabuk, udah parah, kurang lebih jam 11 malam, bersama perempuan yang di-bookingnya sama dia, mengajak mau keluar kota, mau menikmati rasa yang betul-betul pengen diluapkan oleh mereka berdua. Saat itu juga Bushro tidak ingat apa-apa. Sampai jam 1 dini hari, masih dalam perjalanan. Saat itu Bushro diingatkan oleh satu aroma yang bau pengap, bau busuk, bau apek, layaknya kelelawar. Saat Bushro melihat ke spion belakang, muncul siluman kelelawar duduk di belakang Bushro. Bushro kaget, tersontak saat itu, astaga, membantingkan setir. Saat itu juga tanpa disadari oleh Bushro, mobil trailer dengan kecepatan tinggi menghantam kendaraannya Bushro. Saat itu juga seketika Bushro bersama wanita yang dibawa oleh dia saat itu meninggal dunia. Karena alamat yang ada di dalam dompetnya Bushro, pihak kepolisian mengabarkan kepada pihak keluarga, terutama alamat rumahnya. Kebetulan di situ ada orang kepercayaannya mengangkat telepon, pemberitahuan daripada kepolisian bahwa Bushro meninggal dunia. Dengan serta-merta saat itu juga karyawannya datang ke tempat yang dituju oleh kepolisian itu, di mana mayatnya akan dibawa ke rumah duka. Saat itu juga kebingungan harus bertindak apa. Namun apa boleh dikata, malang tidak bisa dihalang. Untung tidak dapat diraih. Inilah hasil daripada apa yang ditanam. Bushro meninggal dunia dengan lupanya melakukan persembahan pada siluman kelelawar itu dalam perjanjian pesugihan Codot Ngising. Lambat laun setelah Bushro dikebumikan, mulai sepinya kembali usahanya Bushro, bahkan mengalami satu kehancuran. Karyawannya dipercayanya, dia meninggalkan usahanya Bushro dan pergi, meninggalkan kenangan
bahwa majikannya melakukan pesugihan codot ngising. Itulah cerita dari pesugihan codot ngising buat sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya mohon ambil hikmah dari cerita di video ini, ambil yang baiknya, jauhkan dari sisi buruknya. Semoga kalian diberkahi dan diridhai oleh Allah. Saya akhiri cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.